Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen SKI Sistem Konversi Energi Berkelanjutan dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Raffi Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 dari kelas SKEB. Nah, kami akan mempresentasikan tugas dua kelompok. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya Raffi Prasetyo dengan teman saya Gandhi Pramudia Pramadani Herlambang, Zahra Nabi Abdul Malik, dan Golda Mersen. Next. Jadi background pada tugas kali ini yaitu adalah energi terbarukan berkembang untuk menekan emisi karbon. PLTS memiliki potensi besar sebagai sumber energi bersih. Produksi listrik bersifat intermittent karena bergantung pada radiasi matahari. Fluktuasi produksi dapat menyebabkan ketidakseimbangan energi. Lalu selanjutnya pada solusi yang kita usulkan di sini adalah menggunakan hydrogen energy storage yang memiliki produksi listrik yang disebabkan karena produksi listrik yang bersifat fluktuatif, dan selanjutnya dengan hidrogen energy storage ini dapat melakukan penyimpanan energi menggunakan hidrogen. Selanjutnya surplus listrik digunakan untuk elektrolisis, dan juga hidrogen ini dapat digunakan kembali saat dibutuhkan, seperti saat malam hari ketika sumber cahaya dari PLTS tidak, sumber listrik dari PLTS yang berasal dari cahaya tidak ada. Nah, sistem hydrogen storage ini membantu menjaga kestabilan pasokan energi pada sistem PLTS. Dan tantangan yang kita hadapi adalah integrasi PLTS berkapasitas 20 MW dengan penyimpanan hidrogen berbasis elektrolyzer dan fuel cell. Tujuan pada tugas kali ini adalah menganalisis keseimbangan energi antara pembangkit, beban listrik, serta sistem penyimpanan hidrogen, di mana hasil kapasitas penyimpanan hidrogen yang diperlukan menjadi dasar perancangan tangki penyimpanan hidrogen berbasis ASME BPVC Setting 8. Dan secara singkat, konsep dari hidrogen ini adalah sumber listrik dari PLTS akan masuk akan dilakukan pemecahan melalui sistem elektrolisis seperti H2O yang akan dipecah menjadi hidrogen. Oke, jadi nanti tadi sudah sempat dijelaskan oleh Raffi bagaimana cara kerja dari sistem ini. Berikut ada skematika dari PLTS nanti akan memberikan listrik ke electrolyzer yang akan menghasilkan hidrogen dengan memecah molekul H2O. Nanti dari hidrogen yang dihasilkan akan disimpan di hydrogen storage, dan apabila load dari PLTS itu kurang dari beban yang kita butuhkan, maka nanti hidrogen akan diproduksi menjadi listrik melalui fuel cell. Nah, ini bisa kita lihat. Nanti input datanya adalah iradiasi matahari dan juga temperatur lingkungan, di mana reaksi yang ada di fuel cell nanti akan melepas elektron dan menghasilkan listrik. Untuk simulasi yang kami lakukan di sini kami menggunakan data input, yaitu data primer merupakan data iradiasi juga temperatur matahari di Legok Banten dari tanggal 28 Desember sampai 28 Januari 2026, di mana terdapat 1.515 data per jam yang kami ambil dari weather station langsung. Kemudian untuk bisa memvisualisasikan variasi beban pada PLTS, di sini kami menggunakan pendekatan piecewise constant load, di mana load itu diambil berdasarkan aktivitas, misalkan 2 MW di jam 0 sampai jam 6 pagi, lalu 6 MW dari jam 6 sampai 9 pagi, 12 MW dari jam 9 sampai jam 5 sore, dan seterusnya. Kemudian di sini adalah model yang kami kembangkan, di mana simulasi dilakukan di MATLAB. Dan berikut ini pertama untuk model dari PLTS, ini kami menggunakan single diode model, di mana setiap PLTS, setiap modul itu didefinisikan per PV cell ya, per diodanya. Nah, ini ada rumus ya, di mana nanti inputnya bergantung juga dari iradiasi matahari. Kemudian untuk manajemen energi di sini nanti akan menentukan bagaimana distribusi energi antara PV dan juga load-nya. Apabila nanti P net-nya itu positif, maka load dari si solar panel akan digunakan untuk memproduksi hidrogen. Sedangkan apabila P net-nya itu negatif, maka kita memerlukan konversi dari hidrogen storage menuju fuel cell untuk bisa menghasilkan listrik. Kemudian ini untuk electrolyzer ya, dimana di sini bisa kita lihat model dari time electrolysis di anoda, di katoda, dan dimana overall reactionnya sebenarnya adalah kita memecah si molekul air menjadi H2 plus setengah O2. Nah, ini membutuhkan energi listrik. Jadi
nanti si electrolyzer akan mendapatkan listrik surplus dari si PLTS. Di sini kami menggunakan tegangan Hertz untuk memodelkan dari si electrolyzer sendiri, dan di mana nanti produksi hidrogen itu akan menggunakan namanya Faraday Law, di mana nanti kita bisa mendapatkan laju mol hidrogen produksinya, dan apabila kita kalikan dengan massa molar dari hidrogen, kita akan mendapatkan mass flow rate dari produksi hidrogen. Kemudian untuk yang kelima, bagaimana model electrolyzer-nya di sini, ini adalah model dari hydrogen storage, di mana nanti didefinisikan oleh mass flow rate dari produksi dan juga mass flow rate dari konsumsinya terhadap delta T per jam. Nah, nanti untuk simulasinya akan kami tunjukkan codingannya di MATLAB di bagian lampiran. Next. Selanjutnya untuk pada slide kali ini ada beberapa grafik. Yang pertama ada grafik power balance dari sistem PV hydrogen storage, di mana semua nilai 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 power di setiap titik akan dijumlahkan dan totalnya itu mencapai 2804,91 megawatt hour. Itu untuk produksi energi oleh PLTS. Namun di sini masih terdapat error pada fuel cell. Selanjutnya ada grafik laju produksi hidrogen oleh electrolyzer, yaitu sekitar 15.486,74 kg. Selanjutnya ada grafik perubahan jumlah hidrogen yang tersimpan, yaitu sekitar 832,13 kg. Itu kapasitas maksimum untuk H2 yang tersimpan. Next. Dan pada grafik yang ini ada grafik net power PV load, yaitu yang menggambarkan ketika net power positif menunjukkan surplus energi, sedangkan ketika net power yang negatif menunjukkan defisit energi. Dan pada gambar bawah ini adalah geometri pressure vessel dengan 2:1 ellipsoidal head, yaitu berdasarkan standar ASME BPVC section 8, yaitu yang menunjukkan 2:1 ellipsoidal head pada pressure vessel menurut ASME BBC. Dan dimensinya ini seperti diameter, kedalaman head, dan ketebalan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan desain tangki yang akan dibuat. Next. Nah, pada slide ini ditampilkan data desain dan spesifikasi tangki hidrogen yang digunakan dalam sistem penyimpanan. Massa hidrogen yang akan disimpan adalah sebesar 832,12 kg dengan tekanan penyimpanan sebesar 200 bar dan temperatur operasi 293 Kelvin atau sekitar suhu ruang. Nah, berdasarkan dari data properti tersebut, hidrogen densitasnya yang digunakan adalah 15 kilogram per meter kubik, bisa dilihat dari grafik di sebelah kanan. Jenis tangki yang digunakan adalah horizontal pressure vessel dengan head tipe ellipsoidal 2:1. Material yang dipilih adalah SA516 grade 70 carbon steel yang umum digunakan untuk pressure vessel. Nah, dari material tersebut diperoleh allowable stress sebesar 138 MPa dan efisiensi pengelasannya itu sebesar 0,85 serta corrosion allowance-nya sebesar 3,2 mm. Diameter dalam tangki ditentukan sebesar 1,4 meter. Selanjutnya dilakukan perhitungan volume hidrogen yang dibutuhkan. Volume dihitung dari perbandingan massa terhadap densitas hingga diperoleh sebesar 55,5 meter kubik. Kemudian ditentukan jumlah vessel yang diperlukan dengan asumsi setiap vessel memiliki volume 7 meter kubik, maka jumlah yang diperlukan adalah sebanyak 8 unit tangki. Selanjutnya dihitung volume head menggunakan rumus head ellipsoidal sehingga diperoleh volume 1 head sebesar 0,232 meter kubik atau 0,464 meter kubik untuk 2 head. Setelah itu dihitung volume bagian silinder, yaitu volume total vessel dikurangi volume kedua head sehingga diperoleh 6,536 meter kubik. Dari volume tersebut dapat dihitung juga panjang silinder tangki, yaitu sebesar 4,25 meter kubik. Next. Pada slide ini diperhitungkan ketebalan shell tangki berdasarkan standar ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section 8 divisi 1. Perhitungan pertama dilakukan menggunakan persamaan pada UG27 untuk menentukan ketebalan shell akibat tekanan internal. Dari hasil perhitungan diperoleh ketebalan sebesar 133 mm. Lalu kita tambahkan corrosion allowance sebesar 3,2, maka ketebalan desainnya menjadi 136,2 mm.
Selanjutnya dilakukan perhitungan pada head tangki untuk menggunakan persamaan UG32 yang menghasilkan ketebalan sebesar 121 mm dan ketebalan desainnya 124,2 mm. Nah, setelah ditentukan, dilakukan verifikasi terhadap kemungkinan buckling akibat tekanan eksternal, di mana langkah pertamanya adalah kita menentukan parameter geometri seperti outside diameter, lalu rasio L per DO, serta rasio DO per L per T. Nilai rasio ini kemudian digunakan untuk mencari faktor A pada tabel G yang ada di sebelah kanan dengan melakukan interpolasi dan diperoleh nilai faktor A sebesar 0,0125. Nah, eh, belum, oke. Dan dari nilai faktor A tersebut, kemudian kita bisa mencari nilai faktor B menggunakan grafik yang ada di bawahnya, dan diperoleh faktor B yang kita gunakan adalah 18.000. Lalu kita tinggal menghitung extra pressure-nya dengan rumus seperti di PPT, dan kita dapatkan sebesar 1954 psi. Nah, pada analisis ini digunakan tekanan eksternal sebesar 15 psi yang mempresentasikan tekanan atmosfer maksimum yang dapat bekerja pada tangki, misalnya pada kondisi vakum internal atau saat tangki mengalami perbedaan tekanan dengan lingkungan. Nah, nilai ini dipilih karena tekanan atmosfer standar berada sekitar 14,7 psi. Karena nilai allowable external pressure yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan dengan tekanan eksternal yang bekerja, maka dapat disimpulkan bahwa struktur shell tangki aman terhadap potensi buckling akibat tekanan eksternal. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita mencoba memvisualisasikan eh, dan melakukan simulasi terhadap mengenai ketahanan pressure vessel terhadap tekanan dari hidrogen itu sendiri. Di sini ada kita mensimulasikan pressure vessel melalui dua stress. Yang pertama ada Von Mises stress, yang kedua adalah Hooke stress, di mana Hooke stress ini adalah eh, tegangan yang bekerja tangensial terhadap bidang dari pressure vessel itu sendiri. Mungkin kita mulai dari Hooke stress dulu kali ya. Nah, pada Hooke stress ini bisa terlihat bahwa tegangan yang dialami pressure vessel itu sebenarnya masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan, yaitu 138 MPa. Nah, sedangkan von Mises ini digunakan untuk mengetahui apakah struktur ini aman dari deformasi plastis atau tidak. Nah, pada simulasi von Mises stress ini, meskipun terdapat beberapa bagian yang mengalami stres di atas ambang batas, yaitu 138 MPa, ini uh, banyak di bagian headnya. Tapi sebenarnya pressure vessel ini masih aman dari terbentuknya deformasi plastis karena uh, nilai dari tegangan yang dialami itu masih ada di bawah yield strength-nya. Boleh dilanjut? Nah, kesimpulannya sebenarnya dari simulasi sistem PV yang kita lakukan ini, uh, energi PLTS dari yang berkapasitas 20 megawatt ini mengalami fluktuasi yang menyebabkan terjadinya surplus dan defisit energi. Nah, surplus energinya ini uh, kita manfaatkan untuk memproduksi hidrogen melalui proses elektrolisis. Nah, dari simulasi yang kita lakukan, diperoleh total produksi energi PV-nya sebesar 2.804,9 megawatt hour dan total hidrogen yang dihasilkan itu 15.400 sekian kilogram. Nah, serta pressure vessel yang kita buat tuh maksimum bisa menyimpan sebesar 832,1 kilogram. Nah, perancangan pressure vessel itu juga kita mengacu pada ASME BPVC Section 8 untuk menjamin keselamatan dan kekuatan struktur. Nah, setelah perancangan yang kita lakukan sudah membuktikan bahwa pressure vessel ini akan aman dari berbagai resiko kegagalan seperti misal potensi buckling maupun kemungkinan deformasi plastis atau kemungkinan pressure vessel tersebut bisa meledak. Sekian dari ya, berikut adalah referensi kami. Berikut adalah lampiran kami. Sekian dari kami, terima kasih.